Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru sekalian, kali ini saya mau sharing tentang sebuah eh, aplikasi yang kita sebut dengan nama Alma ya. Jadi kali ini kita sharing akan apa sih Alma itu, untuk apa penggunaannya dalam dunia pendidikan bagi seorang guru, bagaimana menggunakannya, bagaimana men-settingnya dan lain sebagainya ya. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang udah pernah pakai aplikasi ini dan udah tahu apa ya pastinya. Nah, bagi yang belum tahu, silahkan simak video ini. Baik, pertama apa sih Alma itu ya? Jadi Alma itu adalah sebuah aplikasi yang bisa membantu kita dalam hal penilaian ya, dalam hal penilaian. Dan kerennya ya, yang bikin keren dan kenapa ini layak untuk di-share untuk teman-teman guru sekalian, karena aplikasi ini mampu eh, membagikan nilai siswa kita secara real time kepada beberapa pihak ya. Yang pertama kepada guru pastinya, lalu kepada siswa, kepada orang tua siswa, dan jajaran-jajaran lainnya seperti kepala sekolah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu yang membuat aplikasi ini menarik gitu ya, karena tadi ya poinnya itu adalah siswa dan orang tuanya bisa melihat nilainya secara real time. Dan tidak hanya melihat nilai, tapi juga bisa melihat tugasnya, tugas apa saja yang belum dikerjakan, kemudian bisa melihat absensinya, dan bisa juga melihat rapot gitu ya. Jadi pas terakhir nanti di akhir semester ada rapot yang bisa kita berikan. Bahkan nggak harus akhir semester gitu ya, akhir bulan pun bisa. Jadi langsung aja ya kita lihat langsung aplikasi ini. Jadi nanti kita fokusnya ya, karena aplikasi ini sebenarnya banyak banget penggunaannya. Mungkin kita akan fokuskan pertama pada cara mengatur awalnya ya, setting awal aplikasi ini. Kemudian selanjutnya kita akan fokus pada sinkronisasi nilai ya, sinkronisasi nilai yang sudah ada untuk siswa kita, absensi, dan terakhir cara membuat assignment. Seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana sih mengakses Alma ini? Kita cukup buka browser ya. Bagi sekolah yang belum mempunyai Alma bisa diakses di getalma.com. Nah, nanti di sini teman-teman bisa cari tahu dulu ya. Nanti mungkin ada tutorialnya untuk cara pembelian dan sebagainya. Oh iya, ini aplikasi ini benar-benar berbayar ya. Kemudian kalau sudah berbayar, teman-teman akan mendapatkan link yang sudah terintegrasi dengan nama sekolah kita, seperti contohnya di sini viwa.getalma.com gitu ya. Nah, ini adalah link yang sudah terintegrasi dengan nama sekolah kita. Jika sudah membeli, ada identitas sekolah, nama kita dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa tab ya. Ini saya perkenalan singkat aja karena kita nggak akan fokus ke sini, kita langsung fokus aja pada pemanfaatan yang sering kita pakai sehari-hari itu gimana gitu ya. Seperti di sini ada direktori. Nah, ini kumpulan semua siswa kita ya selama di satu sekolah ini, kalender akademik, kemudian kelas-kelas yang kita ajar ya, kemudian attendance, reporting, dan insiden ya. Bahkan ada insiden, jadi orang tua pun di rumah bisa tahu gitu ya, anaknya itu selama belajar bagaimana, apakah dia tidur atau pernah melakukan pelanggaran dan lain sebagainya. Dan yang masuk itu hanya info tentang anaknya saja gitu ya, nggak semuanya. Oke, langsung aja kita coba masuk ke salah satu kelas ya. Di sini saya coba 9C biologi. Nah, di dashboard ini nanti akan keluar daftar assignment yang sudah kita tugaskan kepada siswa. Nah, karena hari ini tidak ada pelajaran biologi, jadi tidak ada assignment dari yang saya berikan untuk siswa. Nah, untuk yang pertama kita akan menuju ke setting dulu ya. Kita setting awal. Nah, setting awal ini tujuannya untuk apa? Untuk menentukan bobot nilai dari setiap assignment yang akan kita berikan ya.
Oh iya, eh, mungkin ada yang bertanya ini bagaimana ya? Ada bagaimana kita masuk ke kelas-kelas yang kita ajar, kemudian bagaimana siswa-siswa kita di sini udah ada 14 student ya, dengan gurunya saya sendiri. Ini siapa yang masukin gitu ya? Nah, ini adalah tugas admin ya. Jadi yang saya tampilkan di layar ini adalah tampilan dari sisi guru gitu ya. Nah, nanti dari sisi admin beda lagi. Nah, mungkin nanti ada tutorialnya sendiri bagaimana admin bisa setting, membuat kelas dari mulai membuat kelas, menentukan gurunya dan murid-muridnya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau tampilan guru ya sudah rapi lah, sudah siap dipakai. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menentukan assignment type-nya ya, untuk menentukan bobot nilai dari setiap komponen penilaian yang akan kita berikan kepada siswa. Nah, komponennya apa saja itu tergantung sekolahnya gitu ya. Sekolah yang menentukannya seperti apa, itu kita tinggal ikutin aja. Nah, bagaimana nih cara ngeditnya? Oke, misalnya di sini sudah ada ya. Saya harus membuat assignment tab sesuai dengan komponen-komponen yang ada di sini. Ada ada berapa poin ya? Ada 8 poin. Nah, kemudian untuk bobotnya ya sekarang ini ada semester 2. Nah, ini masing-masing bobotnya class activity 15, unit test 15 sampai akhir yang totalnya harus 100 gitu ya. Di akhir totalnya harus 100. Baik, kita coba setting ya. Kita mulai dari yang nomor 1. Kita edit aja dari sini. Kita klik edit, kemudian ini langsung bisa diedit teksnya. Satu class activity strip knowledge. Oke, untuk semester satunya kita tentukan unvected ya. Kemudian untuk semester 2-nya 15. Kalau sudah kita klik set. Oke. Kemudian nomor 2 S. Oke, kita percepat ya. Nomor 3 final test. 0 dengan unvected beda ya. Jadi harus dikosongkan supaya tidak bukan 0 tapi unvected. Unvected itu berarti nanti tidak masuk ke perhitungan nilai akhirnya. Pra KBM. Nah, ini kan udah habis ya. Nah, terus gimana cara nambahinnya? Nah, ini langsung di bawah ada tulisan add assignment type. Tinggal klik aja. Nah, kita bisa nambahin lagi. 6 pasca KBM. 11 save. Kita lagi ya, sampai 8 tadi ya. 7 free test. Dan terakhir 8 ada.
Baik, sudah selesai ya settingnya. Nah, tadi juga nih ada apa instruksi juga untuk mengubah warnanya ya. Mengubah warna. Ini supaya apa? Ada warna-warnanya. Nah, ini kalau kita lihat di sampingnya ini nih ada ada diagram ya. Nah, diagram ini dari sini kita bisa melihat berapa sih proporsional dari 100 nilai yang kita berikan kepada siswa. Itu porsinya terbagi menjadi beberapa assignment dan masing-masing itu dapat berapa porsi gitu ya. Nah, kalau kita berikan warna tentunya akan lebih mudah kita melihatnya gitu ya. Meskipun ini warnanya tidak akan mempengaruhi pada penilaian akhir. Cara ngubah warnanya gimana? Tinggal tadi ketika edit ya. Nah, ini kita pilih warnanya. Misalnya di sini warna green yang pertama, pilih warna green, warna hijau tua ya. Oke, sudah selesai, di save. Nah, begitu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin untuk mengedit warna ini bisa kita tunda belakangan. Yang penting ini settingnya dulu. Kalau sudah semua, baru kita edit lagi nanti warnanya ketika ada waktu lagi ya. Teman-teman bisa lakukan ini secara mandiri. Nah, kalau udah settingnya selesai, kita ke bawah lagi. Nah, di bawah ini ada integrasi dengan Google Classroom ya. Jadi Alma ini kelebihannya dia sudah bekerja sama dengan Google Classroom sehingga semua nilai yang sudah kita input ke dalam Google Classroom itu bisa tersinkron secara otomatis ke Alma. Nah, ini sudah saya sinkron ya dengan Google Classroom. Contoh kalau saya klik ini langsung muncul ke Google Classroom-nya 9C. Nah, 9C. Nah, kalau teman-teman yang belum, boleh dilakukan dicoba ya. Saya coba ulang ya. Bisa di delete nggak nih? Biar kita bisa tutorial dari awal sebelum akhirnya tersinkron. Nah, yes disconnect coba ya. Nanti kita connect lagi. Nah, kalau belum tampilan seperti ini ya, connect to Google Classroom. Nah, di sini saya akan coba konekkan kembali. Nah, ketika kita klik, maka kita akan ini akan muncul langsung ke Google Classroom yang sudah dibuat dengan email kita. Gitu. Nah, jadi email yang digunakan untuk membuat Google Classroom dan email yang digunakan untuk Alma harus sama. Nah, ini adalah daftar Google Classroom yang saya miliki. Nah, karena ini untuk kuliah 9C, kita pilih 9C, Biologi 2021-2022. Yes, connect. Oke. Ini akan ada undangan ya, undangan kepada siswa-siswa kita yang udah ada di Google Classroom. Nanti ke emailnya untuk bisa bergabung. Maaf terbalik ya. Murid-murid yang udah ada di Alma nanti akan dikirimi email untuk bergabung ke Google Classroom. Kalau mereka belum bergabung boleh di checklist, tapi karena saya sudah jadi tidak perlu ya, supaya tidak spam emailnya. Oke, ini sudah ya. Nah, di sini diberitahu bahwa mereka sudah, oke, jadi tidak perlu lagi. Next. Nah, di sini masih off ya, sinkronisasinya masih off, kita harus on dulu. On. Nah, di sini dikatakan untuk mempermudah, kita harus menyamakan setiap assignment yang ada di Google Classroom, kita harus samakan type assignment-nya dengan yang ada di Alma yang tadi kita setting gitu ya. Oke, jadi kita boleh on kan. Kemudian publish grade for new assignment Google Classroom assignment ya. Ini kalau nanti ada tugas baru bisa langsung dipublish ya. Karena nanti kalau setiap ada sinkronisasi itu nggak langsung ke publish. Nah, publish itu maksudnya apa? Kalau udah ke publish berarti bisa diakses, bisa dilihat oleh guru dan orang tuanya. Oleh siswa dan orang tuanya. Kalau belum dipublish itu hanya gurunya bisa melihat. Oke, kita coba save dulu.
Oke. Nah, selesai ya. Kita sudah selesai di bagian setting. Kemudian kita bisa lihat tadi nilainya itu masuk kemana ya. Kalau misalnya kita sinkronisasi dengan Google Classroom, itu nanti akan muncul di gradebook. Nah, di gradebook sini. Baik, ini untuk penilaian semester 1. Nah, karena murid-muridnya beda, jadi ini banyak yang kosong ya. Jadi kalau siswa yang nilainya belum kita input, itu akan ada strip seperti ini. Dan kalau sudah ada, nilainya akan masuk. Oke, sekarang kita coba pindah ke semester 2. Oke, di semester 2 ini sudah ada tugas PHBS Sistem Akresi dan Pretest Biologi Grade 9 ya. Nah, ini kalau kita lihat di Google Classroom-nya ya, kita lihat di Google Classroom-nya sebenarnya assignment yang saya buat ini type assignment-nya belum sesuai. Nah, kalau kita lihat nih, kita edit, kita lihat tipe assignment-nya apa. Nah, belum ada gitu ya. Bagaimana cara membuat tipe assignment di Google Classroom? Kita harus masuk ke setting. Setting Google Classroom. Nah, kita buat di sini grade kategori ya. Kategori grade, contoh kita buat dulu yang pertama tadi class activity strip knowledge ya. Kemudian yang kedua unit test. Oke, kita buat ini 3 dulu deh ya. Satu lagi kita buat pretest dulu. Pretest. Satu lagi deh yang skill ya, 4 positivity skill. Oke, sudah selesai, jangan lupa di save ya. Kalau nggak di save hilang lagi. Nah, kalau sudah, misalnya ini ada pretest, kita coba edit. Nah, di sini muncul grade kategori ya. Nah, kategorinya bisa kita pilih pretest. Nah, kita tinggal sesuaikan yang lainnya, ada gitu ya. Kemudian di PHBS misalnya kita masukkan ke dalam skill. Oke. Nah, secara default di Alma itu kalau misalnya kita belum setting type assignment-nya, di assignment-nya itu ketika kita sinkron, maka semuanya uh, akan otomatis mendapatkan tipe assignment nomor 1 yang paling pertama ya, yaitu class activity knowledge tadi karena kita pilih yang nomor 1 dia. Nah, kalau nggak sesuai gimana? Misalnya ini PHB sistem akresi. Nah, tadi kan udah saya ganti itu ya. Nah, apakah nanti nilainya bisa berubah? Tapi sebenarnya kita coba ya. Kita coba sisi ulang. Oke, semakin banyak tugas, semakin lama biasanya sinkronisasinya. Ini tugasnya masih dikit, jadi cepat ya. Nah, ternyata nggak berubah ya. Ternyata nggak berubah. Jadi, maka dari itu penting ya, penting kita untuk men-setting dulu, kemudian setting tipe assignment-nya di Google Classroom, supaya ketika tersinkronisasi sudah sesuai tipe assignment semua. Nah, kalau terlanjur udah kayak gini gimana? Tinggal kita ganti ya, kita klik tugasnya, misalnya pretest kita klik. Nah, di sini type-nya kita ganti jadi pretest. Gitu. Nah, pretest ini tadi apakah dia yang termasuk ke dalam di settingnya, apakah dia ada bobot nilainya atau tidak? Ternyata pretest kan nggak ada ya. Di sini pretest unweighted. Nah, maka dari itu setiap ada yang unweighted,
Ini penting ya teman-teman, silakan ini count toward final grade-nya di unchecklist ya, di uncheck supaya nilainya itu tidak masuk ke dalam nilai akhir. Begitu. Jangan lupa di save. Oke. Nah, di sini ada satu lagi nih, misalnya PHBS ya. Nah, ini kita maunya dia masuk ke dalam skill. Nanti kita ganti ke skill. Nah, apakah skill ini masuk ke dalam penilaian? Ada ya, ada bobotnya. Nanti ini kita biarkan terchecklist. Jangan lupa di save. Oke. Kalau sudah, sekarang kita coba kembali lagi ke gradebook. Nah, kita lihat di sini ada nilainya nggak? Ternyata belum ada ya. Belum ada nilainya. Nah, kenapa belum ada nilainya? Di sini kita harus perhatikan di Google Classroom-nya. Pertama, misalnya kita lihat di pretest ya. Penting sekali untuk memberikan deadline ya, due date. Nah, due date ini, jadi setiap tugas yang tidak ada due date-nya itu tidak bisa disinkron ke Alma. Jadi pastikan di tugas yang ada di Google Classroom itu sudah diberikan due date-nya. Kemudian kalau sudah, nah ini misalnya ya, saya menggunakan import grade, otomatis nilainya sudah masuk ke sini. Nah, kalau sudah, untuk bisa masuk ke dalam Alma, ini semuanya harus di return dulu ya, harus di return. Nah, ini nilai pretest ya, masih jelek-jelek, namanya juga pretest ya. Kalau unit test seperti ini berarti gagal ya ininya ya, pembelajarannya. Oke, kalau sudah nah ini kan masih ada ya, masih ada yang dia belum turn in ya karena belum ikut penilaian, atau dia sudah mengisi tapi belum turn in. Nah, itu nanti di sininya akan jadi cek, akan tetap jadi strip gitu ya. Otomatis tidak ada nilainya. Nah, teman-teman bisa berikan dia nih misalnya dengan nilai 0 gitu ya. Supaya tidak checklist dan masuk ke perhitungan. Nilai 0 ini juga bisa menjadi reminder bagi si santrinya ya, bagi siswanya ke nanti masuk notifikan ya ke Google Classroom-nya bahwa ternyata ada tugas yang belum dia kerjakan gitu ya. Nah, nilai 0 ini bisa jadi reminder supaya dia segera mengerjakan. Oke. Nah, untuk bisa memunculkan lagi, kita klik lagi sign Google Classroom assignment-nya. Nah, pretestnya sudah masuk ya. PHBS-nya karena belum di return jadi nilainya masih belum masuk. Nah, nanti di akhir akan ada nilai total gitu ya. Nilai totalnya di sini pretestnya masih 80%. Padahal harusnya cuman unweighted ya. Nah, ini unweighted. Jadi unweighted masih 80%, sedangkan class activity sudah disetting ya hanya 20%. Nah, pretest ini yang 80% ini nanti lambat laun akan berkurang kalau semua type assignment-nya sudah muncul di gradebook gitu ya. Sudah ada penilaian apa tadi? Ada knowledge, ada unit test, final test dan lain sebagainya, maka nanti unweighted-nya akan menjadi 0 gitu ya. Kita bisa lihat di contohin di semester 1 misalnya. Nah, ini sudah ada ya. Class activity, unit test. Nah, nanti akan ada calculate grade-nya ya, calculate grade-nya, dapatin nilai akhirnya tuh rata-ratanya si santri itu dapat nilai berapa. Nah, kemudian kalau untuk lihat di rapotnya gimana? Nah, di samping gradebook ya, di bawah sini ada report card input. Nah, disinilah nanti kita akan membuat laporan tiap bulannya atau tiap semesternya ya untuk tiap santrinya, nilai knowledge-nya, nilai skill-nya, nanti lalu nilai rata-rata keseluruhannya, absensinya, komentarnya, dan lain sebagainya gitu ya. Yang nanti ini bisa dikirim ke email atau bisa dicetak
langsung. Oke, itu untuk sinkronisasi nilai jika menggunakan Google Classroom. Bisa nggak kalau nggak pakai Google Classroom langsung aja di Alma? Bisa ya. Caranya kita masuk ke tab assignment. Ya. Tab assignment. Di sini kita ada tombol add new ya. Nah, kita bisa pilih add new atau copy from jika kita mau membuat tugas yang mirip seperti yang ada di sini. Nah, kita coba aja add new aja ya. Di sini misalnya saya mau buat nilai untuk class activity knowledge-nya ya. Nah, titelnya misalnya kita mau membuat apa ya, aktivitas. Misalnya SLO ya. Jadi indikatornya yang keberapa atau tujuan pembelajarannya yang mana gitu ya. Misalnya SLO 1 saya kemarin SLO 30 ya, SLO 30 memahami struktur. Nah, ini kalau kita tulis indikatornya kan kepanjangan ya. Nah, bisa kita singkat misalnya dengan nama topiknya aja. Misalnya sistem ekspresi gitu ya. Satu karena ada dua bagian. Maksudnya. Oke, di sini ada pilihan ini buat semua santri atau untuk beberapa aja gitu ya. Kemudian ini bisa diulang, lalu due date-nya. Nah, kalau sudah fix, kita pilih assign now. Assign now. Nah, sudah ya. Lalu jangan lupa di save. Oh ya, di sini juga tadi ada beberapa tambahan ya, misalnya kita nih, ini instruksinya kita bisa tulis di sini instruksinya untuk siswa mengerjakan. Kalau misalnya kita sistemnya offline, seperti tidak menggunakan laptop, berarti kita tinggal deskripsikan aja di sini kegiatan siswanya apa. Misalnya di sini ada membuat mind map dan menjawab soal misalnya gitu ya, mengerjakan worksheet. Lalu ini kalau misalnya ada template ya, misalnya kita mau menyertakan template-nya, tugasnya, PowerPoint-nya, misalnya gitu ya, Google Slide-nya, Google Word-nya dan sebagainya, itu kita pilih add attachment. Atau kita mau sertakan video dari YouTube, kita pilih add link. Gitu. Lalu kita pilih save. Nah, tugas ini sudah akan muncul ke email masing-masing siswa. Nah, kalau sudah, nilainya di sini ya, kita pilih yang grades. Di grade sini, cara menilainya kita harus buat statusnya dulu. Di status di sini ada pilihannya receive ya. Kalau receive itu berarti tugasnya sudah kita terima dan bagus gitu ya. Kalau revision need berarti sudah kita terima tapi butuh diperbaiki dulu. Not turn in berarti dia nggak ngerjain tugas. NA berarti siswanya tidak ikut gitu ya, tidak diikutkan dalam tugas ini. Nah, misalnya saya pilih receive untuk kali Gibran. Nah, apakah dia terlambat atau tidak gitu ya. Kemudian nilainya berapa ya. Nilainya misalnya 100 gitu ya. Ini contoh aja, kita lihat lagi gitu ya. Ini hanya untuk latihan. Nah, ini semuanya silakan kita type masing-masing. Ya, ini masing-masing punya kelebihan ya. Kalau misalnya kita menggunakan Google Classroom, nah enaknya kalau kita menggunakan fitur import grade. Jadi nilainya udah langsung otomatis muncul, sudah dikoreksi, lalu nanti nilainya tinggal kita sinkron, pindah otomatis semuanya. Kalau kita tidak mau menggunakan Google Classroom supaya nggak kebanyakan aplikasi, kita bisa langsung membuat assignmentnya di Alma. Nah, tapi koreksinya begini ya, kita langsung memberikan nilainya di Alma, masing-masing kita berikan
kita iniin ya. Kita ubah statusnya untuk memberikan nilainya. Gitu ya. Kita segini dulu ya, kita save. Nah, nanti dia akan muncul ke grade. Oke, ini udah muncul ya. Ini belum ke publish, kalau merah gini berarti siswa nggak bisa dilihat nilainya. Nah, kalau kita klik, oke muncul ya. Nah, terakhir ya, kemudian absen ya, absensi. Kalau absensi kita pilih attendance. Nah, hari ini tidak ada jadwal, jadi tidak ada absen yang muncul di sini. Nah, misalnya kita munculkan di jadwal pekan lalu, nih jadwal 9C itu hari Jumat. Nah, muncullah ya. Ini periodnya, jam keberapa dia, kemudian absensinya ada pilihan absen, absen excuse ya, present, izin atau tidak izin, terlambat atau tidak izin. Ini izin pun kita bisa berikan komen note sini ya, misalnya di sini dia izin karena pulang. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau sudah tinggal pilih save. Nah, terus kalau misalnya nih kita mau buat laporannya dalam bentuk offline, ini kan online ya. Dalam bentuk offline kita mau download lah gitu dalam bentuk Excel, bisa nggak? Bisa. Nah, disinilah fungsinya ke reporting. Kita pergi ke reporting. Nah, di sini banyak pilihannya, kita bisa pilih yang mana, terserah kalian. Kita mau ambil laporan apa? Misalnya kita mau lihat laporan rekapan untuk absensi siswa. Nah, kita berarti pilih yang attendance ya, attendance by teacher. Kalau saya klik ini, nanti akan muncul tahun ajaran keberapa yang mau kita lihat. Ini mau lihat yang tahun sekarang, lalu mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalnya kita mulai untuk semester 2 berarti dari tanggal 1 lah anggap ya. Kemudian end date-nya sampai hari ini. Berarti hari ini tanggal 2 ya. Teacher-nya jangan lupa diklik ya. Nanti munculnya opsinya cuma nama kita doang. Kalau admin baru banyak berarti ya. Nah, notify via email ketika sudah selesai direkap. Ini boleh di checklist atau tidak. Lalu pilih submit. Nah, kalau sudah sukses ya. Nah, di sini akan muncul nih attendance by teacher di atas ya. Lalu di bawahnya ada Excel untuk di-download. Anggaplah misalnya kamu pernah saya ada kasus tidak ada ini download Excelnya nggak muncul. Nah, ini diklik ya. Diklik. Nanti dia akan ke refresh baru muncul Excelnya. Nanti tinggal klik otomatis terdownload. Ini di bawah ya. Attendance by teacher, isinya adalah rekapan absensi. Coba ya, kita coba lihat. Nah, baik, seperti inilah tampilannya untuk seluruh absensi dari kelas yang saya ampu. Baik, karena kemarin saya menggantikan kelasnya Ustaz Wahyu Ardiatama, jadi muncul juga nama Wahyu Ardiatama. Nah, kalau kayak gini kita bisa pilih filter ya. Kita pilih filter di Excelnya, lalu teachernya kita checklist hanya nama kita saja. Agri Wiranata Agra, oke, otomatis hanya absensi dari kelas saya aja. Nah, semua kelas yang saya ampu akan muncul di sini. Nah, kalau kita mau ngeliat cuma beberapa kelas aja, nah karena tadi filternya sudah aktif, kita bisa klik di sini. Nah, kita mau lihat absen kelas 9C aja. 9C aja yang di checklist. Yang lain di uncheck, otomatis muncul ya. Di sini berapa kali dia hadir, ya hitungannya per period ya. Berapa kali anaknya terlambat dan berapa kali absen. Seperti itu ya. Saya rasa mungkin sudah terlalu lama videonya dan sepertinya sudah cukup juga informasinya untuk beberapa hal yang pasti dan sering kita gunakan bagi guru sehari-hari ya di kegiatan pembelajaran sehari-harinya, pasti kegiatannya kan kayak gini ya, menilai, membuat tugas atau absen. Nah, itulah yang bisa kita lakukan dengan Alma. Nanti fitur-fitur lainnya mungkin akan menyusul ya di video-video lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa di like, subscribe jika bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.